Yang kedua, yang dia kerjakan sebagaimana yang telah dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat yang kita telah melaksanakan zikir-zikir itu, maka penting untuk kita perhatikan kembali zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam rangka diterimanya amalan yang kita laksanakan dan akan mendapatkan keutamaan seperti yang telah dijanjikan oleh keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, di dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari salatnya ini as-salatul maktubah, yakni telah selesai dari salat yang wajib, maka kata Thauban, istaghfiru salatan, beliau beristighfar 3 kali. Waqala, setelah beristighfar 3 kali, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu bagaimana istighfarnya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Auza'i ditanya, kaifal istighfar? Bagaimana istighfar? Yakni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, hendaklah kamu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang dibaca Nabi, tidak lebih dari itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaihi dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah Allahumma la mani'a diulangi lagi La ilaha illallah
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Disempurnakan 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca Nabi. Dan tidak ada nukilan ketika mau pindah dari subhanallah menuju alhamdulillah, Nabi menambahkan ucapan ala kulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Tidak ada tambahan itu. Langsung Nabi masuk subhanallah 33. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari, beliau menghitung hitungan tasbih, tahmid dan tahlil itu menggunakan jari jemarinya yang kanan, tidak menyertakan dengan yang kirinya. Bahkan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam Sahih Kalimut Thayyib Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aneh manusia. Ketika makan dia tidak menyertakan tangan kirinya, ketika berzikir kepada Allah tangan kirinya disertakannya dengan jari jemarinya yang kanan. Dan Allah telah menganugerahkan kepada kita mulai dari ujung jari dan ruas-ruas jari jemari, yang manakala kita menggunakannya ujungnya 1, 2, 3, diulangi lagi 4, 5, 6. 6 dikalikan 5 tinggal menambah 3, 33. Dan tidak ada ketentuan ya jari jemari kanan apakah harus dari kelingking ataukah dari ibu jari. Jadi nggak ada pak jari, ibu jari, jempolan. Dan para jamaah yang berbahagia beramal dengan yang diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah jalan yang terbaik. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah yang berbahagia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat yang wajib, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini. Ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin." Wahai Mu'adz, jangan kamu tinggalkan di setiap kali kamu selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian para jamaah yang berbahagia, dikala setelah selesai salat maghrib, setelah selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Dan kemudian di dalam hadis yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau selesai salat subuh dan selesai salat maghrib, beliau membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Beliau membacanya 7 kali. Siapa yang membacanya 7 kali setelah salat subuh dan setelah salat maghrib, maka Allah akan membebaskannya, menyelamatkannya dari neraka. Setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi setelah salat itu tidak langsung meninggalkan, tetapi diikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah yang berbahagia, dijelaskan di dalam sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika seorang beristighfar setelah salatnya, maka dia memohon kepada Allah ampunan jika ada hal-hal yang ketika dia sedang salat ada kekurangan, mungkin hati dan pikirannya terpalingkan, maka istighfar itu adalah sebagai jalan untuk menjadi sempurnanya salat dengan minta kepada Allah ampunan. Itu para jamaah yang berbahagia yang dapat saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bissawab. Sudah habis waktunya ya? Kurang? Ada pertanyaan? Silakan Pak Abdul Muiz. Mengenai ada al-azim tambahan, maka kalau menurut keterangan Al-Imam Al-Auza'i yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Azkar, maka tidak ada tambahan al-azim. Al-Imam Al-Auza'i mencontohkan, yakni Al-Imam Al-Auza'i mencontohkan Nabi membacanya astaghfirullah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Amin. Iya. Iya. Banyak sekali bahkan
tambahannya banyak. Allahumma antas salam wa minkas salam, tidak langsung tabarakta ya zal jalali wal ikram, tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Bahkan ada tambahan yang lain-lainnya lagi. Maka yang saya sampaikan tadi dengan penjelasan ulama didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, maka zikir-zikir yang tadi saya sebutkan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Zikir adalah ibadah, akan diterima oleh Allah manakala dua, terpenuhi syaratnya ikhlas dan mengikuti yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Itu jawabannya. Silakan. Oh, ini dulu. Silakan. Apa ada dalilnya setelah sholat wajib itu berdoa mengangkat tangan? Berdoa mengangkat tangan. Saya baca di dalam fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, di dalam as'ilah wa ajwibah, jadi pertanyaan dan jawaban mengenai salat, beliau mengatakan berdoa setelah selesai salat yang wajib itu ghairu masyru'ah, tidak disyariatkan. Itu jawabannya Syekh bin Baz, ghairu masyru'ah, tidak disyariatkan. Setelah selesai salat, Nabi SAW membaca zikir-zikir yang telah dijelaskan sebagaimana para a'immatul muhadditsin membawakannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya? Oh, silakan Bang Amin. Saya sekarang mengucapkan astagfirullah berkali-kali apa dilarang kalau habis sholat? Artinya tidak 3 kali. Iya. Apakah dilarang? Ibadah itu hukum asalnya adalah haram. Hukum asal ibadah. Kecuali ada tuntunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih di dalam pengetahuannya akan agama dari umat ini, beliau tidak membacanya istighfar setelah salat yang fardu itu lebih dari 3. Ya, kita ikuti 3, dapat pahala ittiba, bukan ibtida. Astaghfirullah, dengan lisan dan hatinya mengikuti. Astaghfirullah, saya tadi sholat ingat toko belum terkunci misalnya. Tokonya, waduh, lali terus dikunci. Eling, ini istighfar, ini penting. Segera, waduh jangan, ya apa itu turun dikunci. Istighfar. Astaghfirullah, lupa tadi. Dengan khusyuknya minta kepada Allah ampun. Dan kita sering dalam keadaan salat, hati dan pikiran ini terpalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat yang kita jalankan menjadi salat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuntunan yang di dalam habis sholat dan di luar itu kan tidak ada tuntunan sholat tasbih itu kan boleh waktu sholat itu yang lain kenapa? Kalau ya. Ya.